Baik pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 kendaraan sekaligus terjadi di Jalan Raya Jember, Banyuwangi yang masuk wilayah Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng pada Selasa malam. Proses evakuasi berlangsung dramatis ketika warga sekitar berusaha mengeluarkan salah satu kernet yang tergencet bodi kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pemirsa, dari rekaman video amatir terlihat beberapa warga berusaha mengeluarkan kernet dari dalam mobil pick-up L300 yang terlibat kecelakaan karambol di Jalan Raya Jember, Banyuwangi yang masuk wilayah Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng pada Selasa malam. Saat proses evakuasi berlangsung dramatis tersebut, kernet yang bernama Selamet, warga Desa Sumberayu, Kecamatan Muncar, posisinya tergencet bodi depan kendaraan yang ringsek. Beruntung kernet dan sopir hanya mengalami luka ringan dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Selain kendaraan pick-up L300 yang dikendarai Nurul Effendi, warga Desa Wonosobo, Kecamatan Serono, ada 2 kendaraan lain yang terlibat, yakni kendaraan truk pengangkut semen Bosowa yang dikendarai Nurul Yani, warga Desa Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, serta truk pengangkut kayu sengon yang dikendarai Sugiono, warga Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Saat ini kedua kendaraan berhasil dievakuasi, yakni pick-up L300 serta truk pengangkut kayu sengon. Sedangkan truk bermuatan semen masih di lokasi kejadian, lantaran posisi truk yang terperosok ke dalam parit. Pihak kepolisian sendiri masih mengupayakan untuk mengevakuasi truk tersebut dengan menggunakan kren. Kronologi kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi tadi malam hari Selasa tanggal 28 sekitar jam 20.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Jember, Banyuwangi, tepatnya di depan Masjid An-Nurus Ajid Desa Kaligondo, terkait dengan adanya kecelakaan lalu lintas karambol antara 3 unit kendaraan besar. Jadi melibatkan truk muatan kayu sengon dan juga truk milik pabrik semen Bosowa yang kosong, tidak ada muatan, dan yang ketiga melibatkan kendaraan L300 pickup yang memuat batok kelapa yang rencana akan dikirim ke Muncar. Untuk kecelakaan semalam hanya mengakibatkan korban luka ringan cenderung ke sedang yang dialami Selamat dari pengawal dari L300. L300 sendiri dikemudikan oleh saudara Nurul Effendi, sedangkan sopir Bosowa sadar, juga tidak mengalami luka yang serius. Untuk ketiga korban masing-masing ada yang dirawat di Rumah Sakit Umum Genteng, dan juga 2 orang yang pengendara pickup ini dirawat di Rumah Sakit Al-Huda Gambiran. Untuk ketiga korban sendiri yang lukanya agak sedikit parah hanya Selamat yang mengalami luka terbuka pada betis kaki kiri. Jadi untuk evakuasi sendiri kendaraan yang pickup kita evakuasi sampai jam 2 malam. Untuk yang kendaraan Bosowa karena dia terperosok ke dalam parit sisi selatan jalan itu sampai hari ini belum bisa kita evakuasi. Nanti kita akan upayakan kepada pengurus untuk mengusahakan kren. Jadi nanti ditarik dengan kren untuk bisa dikeluarkan dari pinggir sungai di TKP tersebut.
Dari data kepolisian, kecelakaan berawal saat kendaraan pengangkut sengon berhenti di jalur tersebut lantaran mengalami pecah ban. Sang sopir sempat memberi isyarat kepada kendaraan yang berada di belakangnya, namun tidak menggunakan alat bantu cahaya. Naas, saat memasuki jalur tikungan, sopir truk pengangkut semen tidak melihat adanya kendaraan yang berhenti di depannya, yang membuat kendaraan yang dikemudikan menghantam bodi belakang truk tersebut. Karena jarak yang terlalu dekat, mobil pick-up yang berada di belakangnya juga menghantam bodi belakang dari truk pengangkut semen. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, lantaran tak mampu menahan hasrat nafsunya, seorang pria parubaya penjaga kebun buah naga di Rogo Jampi, Banyuwangi tega menyetubuhi anak di bawah umur. Akibat perbuatannya tersebut, kini pelaku harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pemirsa, beginilah kondisi pria parubaya penjaga kebun buah naga asal Dusun Lateng, Desa Geladak, Kecamatan Rogo Jampi. Pria dengan inisial S harus berurusan dengan pihak kepolisian setempat setelah aksi bejatnya menyetubuhi 2 anak di bawah umur terungkap. Kadit Reskrim Polsek Rogo Jampi, Ibtu Maskur SH mengungkapkan, terungkapnya kasus ini bahwasanya bermula dari adanya laporan dari salah satu warga setempat. Setelah mendapatkan laporan dari warga tersebut, polisi langsung bergerak cepat mengamankan serta melakukan penyidikan terhadap tersangka. Selain itu, dalam hal ini, Ibtu Maskur juga menjelaskan bahwasannya kasus ini terjadi bermula pada Senin 20 September 2021. Korban dengan inisial MS dan AA sedang asik bermain sepeda di sekitaran kebun buah naga yang dijaga oleh S. Setelah itu tiba-tiba S mendatangi kedua anak tersebut dan merayu kedua korban dengan memberikan iming-iming uang sebesar Rp15.000. Setelah merayu dan memberikan sejumlah uang, S langsung melakukan perbuatan bejatnya tersebut kepada AA. Tak berhenti sampai di sini saja. Keesokan harinya pada Selasa 21 September 2021, pelaku S juga melakukan perbuatan yang sama kepada MS. Setelah melakukan perbuatannya tersebut, kini pelaku dijerat dengan pasal 76D Junto 81 ayat 1 dan atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan 2 alat bukti yang cukup, kita tingkatkan ke proses penyidikan. Setelah kita lakukan penyidikan, kemarin kalau nggak salah sekitar jam 11 dan 12, masyarakat di sekitar tempat kejadian itu merasa resah dan hendak melakukan penghakiman terhadap terduga pelaku, di mana pelaku berinisial S. Ya, melihat gelagat dan kejadian yang kurang baik di lapangan, kemudian kita mendengar, kemudian kita ke Geladak. Akhirnya pelaku yang berinisial S kita amankan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, tetapi dalam pemeriksaan yang bersangkutan mengelak dan memberikan alibi-alibi tempus dan lokusnya. Kemudian kita telusuri terus-menerus, kita telaah pengakuan-pengakuan dari dia. Akhirnya dari pengakuan dari terduga pelaku ini hanya menyebutkan inisial-inisial dan alamat tidak jelas. Tetapi karena penyidik bukan hanya berdasarkan pengakuan, tetapi alat-alat bukti yang lain termasuk alat bukti surat, keterangan saksi-saksi lebih dari 1, kemudian juga petunjuk jelas, penyidik sepakat dalam penyidikan menetapkan saudara S sebagai tersangka.
Sementara itu, Sekjen Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak atau TRCPPA, Ferry Kurniawan mengatakan, saat ini pihaknya bersama Dinas Sosial Banyuwangi sedang melakukan pendampingan psikologi terhadap para korban. Jadi kebetulan kita dapat informasi dari warga semalam itu bahwa ada dugaan tindak pidana pencabulan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Jadi korban di sini ada dua anak. Kebetulan dengan iming-iming uang si pelaku ini satu pelaku sudah disetujui dan satu pelaku dilecehkan gitu, dugaannya seperti itu. Jadi kejadiannya itu sekitar seminggu yang lalu. Terkait dengan kronologisnya, anak ini, dua korban ini diajak ke salah satu tempat yang berada di Dusun Lateng, tepatnya ada di Gubuk Buah Naga, seperti itu. Dinas Sosial harus dihubungi juga terkait dengan psikologis anak juga, kita akan melibatkan Dinas Sosial, seperti itu. Kebetulan TRCPPA juga sudah menghubungi pihak Dinas Sosial untuk melakukan rehab psikologis terhadap anaknya. Selain itu, dengan adanya kasus ini, Ketua Forum Rogo Jambi Bersatu atau FRB Irfan Hidayat merasa sangat prihatin atas adanya kasus kekerasan seksual yang sering kali terjadi di Banyuwangi, khususnya di wilayah Rogo Jambi. Selain prihatin, pihaknya juga mengingatkan kepada setiap orang tua agar selalu menjaga dan mengawasi anak-anaknya. Tadi saya sudah koordinasi dengan pihak kepolisian, bahwasanya reaksi cepat yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar persoalan itu tidak terus kemudian melebar kemana-mana. Saya syukur pada pihak kepolisian bahwasanya itu sudah ditindaklanjuti, bahkan tersangka sudah ditahan. Lalu masih ada proses penyidikan dan sebagainya untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian. Artinya saya sebagai Ketua FRB berharap kepada orang tua untuk semudah selalu menjaga anak-anaknya agar hal itu tidak terjadi di manapun mereka berada. Itu harapan kami dari Forum Rogo Jambi Bersatu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Terdesak kebutuhan ekonomi, seorang pria asal desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, nekat melakukan aksi pencurian di salah satu rumah warga pada waktu subuh. Namun naas, sebelum sempat mendapatkan barang curian, aksi tersebut berhasil digagalkan warga setelah mendengar teriakan dari sang pemilik rumah dan langsung menangkap si pelaku. Pemirsa, dari rekaman video amatir milik warga, nampak HR, 39 tahun, digelandang oleh Satreskrim Polsek Serono usai ditangkap warga karena kepergok hendak mencuri di salah satu rumah warga pada Selasa subuh. Pelaku yang diketahui warga desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng tersebut nekat melakukan aksi pencurian saat pemilik rumah sedang melaksanakan sholat subuh. Naas, belum sempat mendapatkan barang yang akan dicuri, aksi nekat pelaku ternyata dipergoki sang pemilik rumah yang curiga ada seseorang yang menyelinap masuk ke dalam kamar. Seketika itu sang pemilik rumah berteriak maling yang membuat warga sekitar berhamburan keluar. HR sempat berusaha untuk kabur, namun karena sudah dikepung, HR pun berhasil ditangkap oleh warga yang kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Kapolsek Serono AKP Ahmad Junaidi membenarkan kasus percobaan pencurian yang dilakukan oleh HR tepatnya di rumah warga yang bernama Wiwi Purwanti yang terletak di Dusun Parirejo, Desa Parijata Wetan, Kecamatan Serono. Betul Mas, kemarin pada tanggal 28 September 2021 sekira jam 04.15 setelah sholat subuh di Desa Parijata Wetan, Dusun Parejo, RT 4 RW 1 telah terjadi percobaan pencurian yang menimpa di rumah pelapor atas nama Wiwi Purwanti. Untuk sementara kasusnya ditangani di Polsek Serono dan saat ini masih proses
lidik. Pelaku yang saat ini ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk membantu membiayai operasi mata orang tuanya. Nah, berapa kebutuhan orang tua saya matanya kan operasi terus sama disongker itu. Ya. Ini tadi istri kesini maunya itu parah sudah orang tua saya. Minta maaf yang banyak ya Pak, sempat Bapak kepolisian, saya minta maaf yang banyak Pak. Ya. Tersangka sendiri dijerat dengan pasal 363 Yunto 53 ayat 1 KUHP tentang percobaan pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, Kampung Ujung sekarang bukanlah Kampung Ujung yang dahulu terkenal dengan kampung preman dan pencopet. Namun Kampung Ujung yang berada di Kelurahan Kepatian, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur telah berubah menjadi kampung religi dengan kegiatan santunan ratusan anak yatim dan kaum duafa. Pemirsa, inilah Kampung Ujung di Kecamatan Banyuwangi, Jawa Timur. Sekilas tidak ada yang berubah, masih berdekatan dengan pasar berlian dan kumpulan kios aneka onderdil kendaraan roda 2. Namun, 10 tahun yang lalu Kampung Ujung yang terkenal dengan kampung yang berkonotasi buruk, kampung kumpulan preman dan pencopet. Namun, seiring berjalannya waktu, seorang tokoh Kampung Ujung bersama pemuda merubah keberadaan Kampung Ujung yang dahulu negatif, sekarang berubah menjadi religi dengan pengajian serta santunan anak yatim dan kaum duafa. Santunan untuk anak yatim dimulai tahun 2012 dengan menyantuni 38 anak yatim dengan pengajian. Sekarang sudah menyantuni 115 anak yatim dan sudah melepas 80 anak yatim dan disekolahkan SMA dan SMK. Pada masa pandemi ini mereka juga menyantuni anak yatim korban COVID-19 kurang lebih sebanyak 15 anak. Untuk anak yatim mereka santuni antara 50.000 hingga 100.000 rupiah. Dan menjelang hari raya mereka diberi uang 250.000 untuk belanja sendiri pakaian di sebuah mall. Untuk kaum duafa mereka santuni dengan sembako berupa beras, minyak, telur seharga 75.000. Masa pandemi mereka juga melakukan gerakan sedekah nasi bungkus sahabat Kampung Ujung berjumlah 1.000 nasi bungkus. Nasi bungkus ini sumbangan dari donatur dan juga memesan dari warung nasi bungkus yang terdampak pandemi COVID-19. Seperti salah satu pedagang nasi bungkus, Nurjana mengatakan, dengan adanya sedekah nasi bungkus, sahabat Kampung Ujung ini sangat membantu. Warung nasi bungkus setiap hari Jumat yang dipesan bervariasi 50 hingga 100 nasi bungkus. Menurun sudah mungkin banyak yang masak mungkin. Terdampak juga ya Bu ya. Terdampak. Turun berapa kilo Bu? Separuhnya itu ya. Terus dengan adanya nasi Jumat Berkah ini menolong Bu ya? Ya, bisa membantu. Pesan berapa Bu? 50. Ya, tiap hari? Jumat. Dengan harga? 5.000. Sekarang sudah ada 15 warung yang terdampak COVID yang menjadi mitra sedekah nasi bungkus sahabat Kampung Ujung. Menurut pengurus Masjid Darmin menjelaskan bahwa perubahan Kampung Ujung tidak lepas dari peran tokoh Kampung Ujung, yakni almarhum Bambung Purwanto, yang menjadi pioner dan ketua pembangunan masjid dari musola hingga menjadi masjid sekarang ini. 2017 kita bisa menyantuni duafa juga. Sekarang jumlahnya? Duafa sekarang 164. Sekarang juga melakukan gerakan nasib. Sedekah nasi bungkus setiap hari Jumat. Gitu ya. Jadi kita bagi di masjid-masjid, di jalan, tukang beca. Terus untuk nasi bungkusnya ini pesan di mana? Nasi bungkus ini kita pesan di masyarakat. Memang mereka pedagang nasi bungkus yang terdampak dengan adanya PPKM ini. Pesan di sana. Kita pesan satu orang, ada yang 50,
ada yang 100. Ini sejumlah 1.000 nasi bungkus. Semua pengajian anak yatim, kaum duafa, dan sedekah nasi bungkus murni dari dana warga kampung dan donatur warga kampung Ujung yang berada di luar Banyuwangi yang telah sukses dan donatur dari Banyuwangi sendiri. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik mirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.